Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Prasetyo. NIM saya 1959201026 dari kampus ITB Ahmad Dahlan Karawaci, kelas reguler malam. Di sini saya ingin memaparkan tentang pernikahan Islami yang berkah, meraih kebahagiaan abadi dengan landasan agama, yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah muamalah. Nah, apa itu pernikahan? Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum dan berlandaskan prinsip-prinsip agama atau budaya tertentu. Ini adalah langkah serius yang diambil oleh pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis, saling melengkapi, dan membangun kehidupan bersama. Nah, ini ada hukum dari pernikahan. Jadi hukum pernikahan itu dalam Islam yaitu sunnah dan sangat dianjurkan. Karena melalui pernikahan, seseorang dapat mencapai ketentraman dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernikahan yang sah dalam Islam melibatkan ijab kabul yang disaksikan oleh saksi-saksi yang adil. Di sini juga ada tujuan pernikahan. Jadi pernikahan itu tujuannya untuk mencapai kebahagiaan, keharmonisan dalam hidup, lalu membangun rumah tangga yang stabil, serta memperluas keturunan dan menjaga kelangsungan generasi berikutnya. Nah, selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk saling mengenal, saling mencintai, dan saling memahami antara pasangan dalam rangka mengembangkan ikatan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Lalu, tentunya dalam sebuah pernikahan itu ada yang namanya pernikahan yang dilarang. Apa saja sih pernikahan yang dilarang itu? Nah, di sini yang pertama ada nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan masyarakat atau tanpa disaksikan oleh orang lain. Jadi, nikah semacam ini itu tidak sah dalam Islam. Ibaratnya tidak transparan dan menimbulkan masalah nanti di masa depannya. Lalu ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu pernikahan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi pernikahan ini diharamkan karena bertentangan dengan prinsip pernikahan yang seharusnya dilakukan dengan niat yang tulus dan mengikat secara permanen. Lalu ada nikah dini. Nikah dini di sini juga termasuk pernikahan yang dilarang karena merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak atau sebelum seseorang siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Keempat ada nikah muhalil. Nikah muhalil adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan memungkinkan seorang pria menikahi mantan istrinya yang telah bercerai 3 kali. Bentuk pernikahan ini diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perkawinan. Nah, di sini untuk menunjang pernikahan yang harmonis, tentu dalam memilih pasangan juga itu sangat penting. Nah, di sini ada memilih pasangan dengan petunjuk Islam. Islam memberikan petunjuk yang jelas dalam memilih pasangan hidup yang akan membawa berkah dan kebahagiaan abadi. Ketika memilih pasangan, seorang muslim harus memperhatikan keimanan dan akhlak calon pasangannya. Keimanan yang kuat dan ketekunan dalam menjalankan ajaran agama adalah faktor penting untuk membangun kehidupan pernikahan yang islami. Selain itu, pemilihan pasangan harus melibatkan proses ta'aruf yang memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dalam. Proses ini mencangkup berbagai aspek seperti nilai-nilai, tujuan hidup, aspirasi, serta kesesuaian antara keduanya. Hal ini memungkinkan pasangan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kecocokan mereka dalam membentuk keluarga Islami yang bahagia dan harmonis. Ini ada
keadilan dalam pernikahan. Jadi dalam Islam itu menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam memenuhi kewajiban dan hak antara suami, istri, dan anak. Poin pertama itu untuk suami memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana, memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anak, serta melindungi dan menjaga kehormatan mereka. Yang kedua, untuk istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan suami, melayani dan menghormatinya, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ia juga berhak menerima nafkah dan perlakuan yang baik dari suami. Yang ketiga, itu untuk anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak, serta membimbing mereka dalam mengembangkan potensi dan kepribadian yang baik. Nah, kesimpulannya, pernikahan Islami yang berkah adalah pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan dijalani dengan mematuhi panduan Islam. Dengan memilih pasangan yang memiliki keimanan dan akhlak yang baik, serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pernikahan, seseorang dapat meraih kebahagiaan abadi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan Islami yang berlandaskan agama merupakan jalan menuju kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan berkah di dunia dan akhirat. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.